Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu ada hikmah di balik kesedihan hatimu ini. Oke Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Three of Wands. Kartu kedua. Di sini ada The High Priestess. Kartu ketiga, di sini kita punya Nine of Pentacles. Kartu keempat, di sini ada Knight of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya Three of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Six of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Nine of Wands. Oke, Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Nine of Wands. Nah, ini menggambarkan memang begitu banyak hal yang tidak terduga, hal yang di luar ya dari perkiraanmu memang benar-benar terjadi dan datang ke dalam kehidupanmu. Yaitu kamu dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang benar-benar di luar ekspektasimu. Kamu dikecewakan, kamu dikhianatin, kamu dibohongin, kamu ditipu di dalam kegiatan-kegiatanmu. Ditambah ya, teman, sahabat, lingkungan, tetangga begitu ya. Yang selama ini kamu berlaku baik terhadap mereka, justru mereka selalu membicarakan keburukan-keburukanmu di belakangmu. Selalu menebarkan cerita-cerita negatif yang ditujukan, yang dialamatkan kepada dirimu. Dan seketika hatimu hancur, terkoyak, terobek, seolah perih yang selalu mengiris serta menyayat hati dan perasaanmu. Kenapa tidak? Ya? Karena perbuatan baikmu, hal-hal positif yang kamu lakukan selama ini, seolah nggak ada gunanya, seolah nggak ada artinya. Kamu berikan yang terbaik pada kegiatanmu. Kamu selalu menolong, membantu rekan-rekanmu agar kegiatan berjalan lancar. Tetapi mereka justru memanfaatkan, justru membohongi, justru memanipulasi keadaan. Sehingga terjadi kegagalan di sana. Terjadi kemunduran-kemunduran di sana. Di saat kamu berbagi hal-hal baik, ya, berbagi hal-hal positif terhadap lingkungan, terhadap teman, terhadap sahabat. Tetapi apa balasannya? Mereka justru berpandangan negatif terhadap dirimu. Selalu menceritakan keburukan dan kekuranganmu dengan satu sama lainnya di belakang kamu. Dan beberapa dari kamu yang lebih parahnya lagi, pasanganmu, kekasihmu, belahan jiwamu, ternyata mengkhianati kamu, menghadirkan orang ketiga, mencari kesenangan, mencari pelarian di luar selain dari kamu. Entah bersama teman-temannya, entah bersama rekan kerjanya, atau bersenang-senang dengan dunianya sendiri.
sibuk dengan kegiatan-kegiatannya sehingga dia lupa bahwa dia memiliki kewajiban untuk membagi waktu yang berkualitas untuk satu sama lainnya dengan dirimu. Dan inilah kekecewaan yang mungkin paling menyayat hatimu akhir-akhir ini, sedangkan kamu berikan yang terbaik untuknya. Selalu prioritaskan dirinya. Selalu ingin membahagiakan dia dengan apa semampu yang kamu bisa. Tetapi memang dia berkata lain. Oke? Nah, inilah mungkin hal-hal yang tidak terduga yang terjadi di luar dari dugaan. Tetapi hal ini akhirnya mampu membuat kamu menerima kenyataan. Mampu membuat kamu berpandangan positif bahwa inilah keadaan yang sementara ini dititipkan semesta kepada dirimu. Karena mungkin semesta tahu bahwa kamu mampu untuk mengatasinya, mampu untuk menanggungnya. Dan benar saja, ya, kamu mulai bisa relakan, mulai bisa ikhlaskan pasanganmu berbahagia dengan pilihannya. Mulai bisa memaafkan sikap perlakuan orang-orang lingkungan terhadap dirimu. Dan mulai bisa relakan dan tinggalkan lingkungan kegiatan lamamu karena sudah tidak mungkin lagi bisa dipertahankan karena situasinya sudah begitu toksik, sudah begitu negatif. Dan akhirnya apa? Kamu mulai bisa melangkah pergi. Mulai bisa berpandangan positif. Mulai bisa mendapatkan hal-hal baik di luar dari keadaanmu selama ini. Meskipun kamu harus bersusah payah, memulai dari awal lagi, jauh dari teman, jauh dari sahabat, atau bahkan sendiri, gak memiliki pasangan, gak memiliki kekasih. Tetapi nilai positifnya, kamu lebih bisa nyaman, lebih bisa tenang, jauh dari keadaan-keadaan yang membuat pemikiranmu tertekan. Dan bukan tidak mungkin ke depannya kamu akan benar-benar bisa menata kehidupanmu, benar-benar bisa memulai, membangun, memperbaiki dari awal lagi, dan akan berakhir kepada kesuksesan dan keberhasilan. Dan bukan tidak mungkin kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih spesial, lebih istimewa, lebih baik daripada mantanmu saat ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, ini adalah gambaran dari kamu benar-benar sudah mampu ataupun sudah siap untuk move on, untuk berangsur-angsur mengobati luka hatimu. Dan benar-benar siap serta mampu untuk meninggalkan masa lalu dan menatap tajam ke depan menuju masa depan yang jauh lebih baik. Dan ini karena kamu sudah bisa menerima kenyataan. Ini karena kamu sudah benar-benar bisa ikhlaskan, relakan, maafkan apa yang telah terjadi di dalam kehidupanmu. Karena kamu tahu inilah skenario terbaik yang diberikan semesta dan Sang Pencipta terhadap dirimu. Jadi kita harus benar-benar bisa memandangnya dengan sudut pandang yang positif. Dengan kita menerima kenyataan, dengan kita memaafkan keadaan, maka kita akan bisa melangkah pergi, hengkang menuju sesuatu yang baru, dan menemukan hal-hal baik di luar sana. Karena masih banyak hal berguna dan bermanfaat yang bisa kita lakukan daripada kita terus-menerus meratapi kekecewaan dan kesedihan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya di sini menggambarkan kamu siap sekali untuk move on, untuk meninggalkan masa lalu dan memulai sesuatu yang baru dan menuju masa depan yang jauh lebih indah, lebih nyaman, mungkin lebih berhasil daripada sebelumnya.
Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, jelas ini adalah kedekatan, ikatan, ya, antara kamu dan sang penciptamu. Kamu memiliki ikatan batin, ikatan spiritual yang kental dengan sang penciptamu. Makanya kamu tahu dan kamu sadar, ya, semua yang terjadi hanyalah sebuah titipan. Semuanya akan indah pada waktunya. Jika kita benar-benar bisa menerima titipan, menjaga apa yang dititipkan kepada diri kita. Ya, tentunya kebahagiaan, kesedihan, kemudahan, kesusahan, semua itu adalah skenario terbaik yang dititipkan Sang Pencipta terhadap kita sebagai umat manusia. Tetapi bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita memandangnya, itu adalah hal yang terpenting. Itu adalah kunci yang paling penting agar kita bisa menatap tajam ke depan, agar kita bisa menjadi lebih baik dari hari ini. Dan agar kita bisa melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan mulai hari ini. Untuk benar-benar bisa meraih kesuksesan, kebahagiaan, serta keindahan di dalam kehidupan kita di masa mendatang. Makanya dengan ikatan spiritual yang kental ini, kamu benar-benar bisa tenang. Benar-benar bisa membuka hati dan pikiranmu, ya, untuk benar-benar bisa selalu menerima apapun yang terjadi. Dengan kamu menerima kenyataan, maka kamu akan bisa semakin optimis, semakin bersemangat di dalam mengatur langkahmu selanjutnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, benar kan? Ya, ini adalah kemapanan. Mapan dalam bersikap, mapan dalam berpikir, mapan di dalam menatap apa yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu. Ya, dikarenakan mindsetmu sudah benar-benar positif. Dan dengan begitu, kamu akan menjadi seseorang yang sangat kaya. Kaya pemikiran, kaya hati, kaya attitude. Juga kaya di dalam berkomunikasi yang baik terhadap siapapun. Jadi di saat keluar dari keadaanmu yang lalu, di saat banyak hal-hal berguna dan bermanfaat yang bisa kamu lakukan di luar sana, dengan pribadi yang kaya, bukan tidak mungkin kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang hebat, lingkungan-lingkungan yang tepat, serta pasangan ataupun lawan jenis yang jauh lebih spesial dan lebih sempurna daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi kamu tidak lagi terburu-buru, tidak lagi tergesa-gesa, ya. Harus segera sukses, harus segera bahagia, harus segera berhasil. Karena kamu tahu semua ada prosesnya. Semua ada jalannya, ada jalurnya. Jadi nggak ada kesuksesan, nggak ada kebahagiaan yang didapat dengan cara yang instan. Semuanya butuh proses. Makanya dengan kamu menyadari setiap prosesmu, menikmati setiap perjalananmu, sehingga semakin ke sini, kamu menjadi sesosok pribadi yang semakin berkualitas. Oke, kita lanjut lagi. Kartu yang kelima, di sini kita punya Three of Cups. Nah, jadi pada akhirnya ada ending, ya, yang sangat membahagiakan, sangat menyenangkan hati, sangat menggembirakan. Yaitu apa? Hal-hal baik mulai terjadi. Keberkahan dan keberuntungan mulai terbuka, mulai tercipta untuk kehidupanmu. Dan ini semua karena apa? Ini karena kamu benar-benar mampu legowo, nerimo, apapun, ya, yang dititipkan kepada dirimu. Baik susah, baik senang, baik sedih, baik bahagia. Semua hanyalah titipan. Jadi bagaimana cara kita menerima dan melewatinya serta menjalaninya dengan sangat baik. Itulah kunci yang paling penting. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi karena kamu benar-benar memiliki kebesaran hati,
ya, hati yang murah, ya, senang berbagi, senang melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk siapapun. Makanya kamu mulai dipertemukan pada sebuah siklus baru, pada sebuah fase baru, di mana kamu benar-benar bisa memulai melangkah dari awal dan dari nol lagi, tetapi dengan semuanya yang jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelumnya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku. Dan semoga ya temanku Aries benar-benar akan terus menjadi versi terbaikmu, terus melangkah maju, terus berdamai dengan keadaan, ya, walaupun perih, walaupun luka yang menyayat hati, ibarat sembilu yang menggores kulit kita, itu terasa pedih. Tetapi dengan kita sadar dan menerima, inilah kenyataan yang harus kita lewati, yang harus kita hadapi. Bukan tidak mungkin kita pada akhirnya akan bisa melangkah pergi, hengkang dari keadaan yang menyulitkan menuju situasi yang lebih baik. Dan di saat itulah kita akan capai keberhasilan serta kebahagiaan, ya, yang akan terjadi kembali di dalam kehidupan kita. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.